Nah, itulah yang membuat leg kedua akan menarik. Karena siapa yang akan ke final masih tanda tanya, dengan catatan bahwa ternyata Real Madrid adalah tim yang bisa membalikan situasi dalam keadaan apapun. Ini menjadi catatan besar bagi Manchester City yang sebetulnya banyak menciptakan dan membuang peluang. Oke, balik lagi di Gocek Bung Toel. Kali ini tentu saja mengulas hasil semifinal leg pertama semifinal Liga Champions Manchester City lawan Real Madrid 4-3, skor yang sangat di luar dugaan. Jadi ini dari skornya saja ini sesuatu yang sulit diprediksi. Artinya kita nggak bisa membayangkan sebelum pertandingan bahwa akan terjadi 7 gol dan skor 4-3. Jadi overall ini pertunjukan sepak bola level elit. Dan kita beruntung yang menyaksikannya, pertandingan antara City lawan Real Madrid 4-3. Yang artinya belum bisa dipastikan siapa yang ke final dari partai ini. Karena leg kedua akan menjadi sangat menarik. Karena Madrid walaupun kalah di leg pertama belum habis. Ini menunjukkan bahwa Madrid bukanlah tim yang mudah ditekuk, mudah dikalahkan, mudah dilibas, karena Madrid punya potensi untuk bisa membalikan keadaan. Madrid selalu punya power, punya kemampuan, punya potensi untuk membalikan situasi, membalikan keadaan. Dan itu terjadi kemarin. Sempat tertinggal 2-0 dalam kurun waktu yang sangat cepat, 11 menit, tapi Madrid bisa memperkecil ketinggalan, dan kemudian masih menjaga peluangnya. Jadi itulah Madrid, meski secara permainan tidak dominan, tetapi Madrid bermain sangat efektif, hanya mengandalkan serangan-serangan balik terutama lewat Vinicius Junior, lalu finishing yang sangat excellent dari seorang Karim Benzema. Jadi itulah senjatanya Madrid. Sementara City selalu superior, selalu dominan, tapi juga kecolongan oleh Madrid yang memang itu tadi punya kemampuan untuk membalikan situasi, membalikan keadaan. Tapi yang menjadi ulasan atau catatan saya adalah yang pertama, tentu seorang Kevin De Bruyne. Gol cepatnya dalam kurun waktu 1 menit 35 detik tentu sangat mengagetkan dan menjadi rekor tercepat di Liga Champions musim ini. Jadi gol semifinal tercepat, rekor tercepat di semifinal Liga Champions, dan juga gol tercepat di musim ini. Untung saja permen karet yang dikunyah oleh Ancelotti nggak ketelen ya. Waktu sundulan Kevin De Bruyne 1 menit 35 detik menjebol gawang Thibaut Courtois. Tidak cukup itu, menit 10 lewat 30 detik juga Gabriel Jesus mendapatkan umpan, mendapatkan crossing dari Kevin De Bruyne, bisa menjebol gawang dari Real Madrid 2-0. Keunggulan yang cepat dari Real Madrid. Lalu kemudian ada beberapa peluang yang terbuang dari Mahrez, dari Phil Foden. Itulah yang menurut saya momen yang membuat peluang Madrid tetap terjaga. Apalagi kemudian ada sebuah crossing dari Ferland Mendy dan kemudian langsung diselesaikan dengan sangat baik oleh Karim Benzema. Nggak butuh banyak peluang, bahkan setengah peluang pun bisa jadi gol oleh Karim Benzema. Itulah hebatnya Karim Benzema, seorang yang makin matang, striker yang makin tajam di usianya yang makin senior. Jadi buat saya dia adalah seorang finisher yang sangat klinikal. Apa yang diperlihatkannya gol pertamanya ke gawang Manchester City itu adalah sangat clinical finishing dari seorang Karim Benzema. Lalu gol kedua tentu saja adalah atraksi soloran, atraksi individu, kecepatan dari seorang Vinicius Junior yang tidak tertahankan setelah melewati hadangan dari Fernandinho dan langsung membuat gol kedua bagi Real Madrid setelah sebelumnya Fernandinho berjasa besar, memberikan assist, memberikan kontribusi besar untuk gol ketiga Manchester City. Jadi sebelumnya Fernandinho intercept, lalu dia mendapatkan sodoran balik, dia masuk dan memberikan sebuah
crossing dan di heading oleh Phil Foden membuat keunggulan 3-1. Tapi nggak berselang lama Fernandinho melakukan pressing yang ketat, tapi dengan cerdik Vinicius Junior membalikan badan dan akhirnya menyelesaikan aksi individunya dengan gol yang membuat skor menjadi 3-2. Lalu kemudian yang sangat luar biasa, yang spektakuler adalah gol terakhir dari Manchester City lewat Bernardo Silva. Gol keempat Manchester City, menurut saya sih ini gol yang sangat luar biasa. Gol kelas dunia, gol kelas elit. Jadi atraksi pertunjukan level elit kita saksikan di leg pertama semifinal itu. Bagaimana ketika Alexander Zinchenko dilanggar oleh Toni Kroos, tapi wasit memberikan advantage. Lalu kemudian Bernardo Silva di dalam area penalti justru melakukan shooting yang sangat keras ke tiang dekat. Shooting yang bahkan oleh Thibaut Courtois tidak disangka-sangka ke tiang dekat dan dia tidak bereaksi apapun. Jadi ini menurut saya gol kelas dunia, gol terbaik yang pernah terjadi musim ini. Bernardo Silva menunjukkan kelasnya 4-2. Tapi ternyata lagi-lagi Madrid adalah tim yang gak mudah dibungkus, gak mudah dikalahkan, gak mudah ditaklukkan. Dia masih menjaga peluang lolos ke finalnya, menjaga peluang hidupnya dengan gol penalti dari Karim Benzema. Penalti ini juga bisa debatable karena kalau kita bicara tentang perubahan peraturan tentang handsball yang terbaru yang pernah disampaikan juga oleh para wasit di Indonesia kepada publik, bahwa jika ada situasi duel heading, bola mengenai kepala lalu kemudian menyentuh tangan, atau ada bola di volley lalu menyentuh tangan, atau bola stop dada lalu kemudian menyentuh tangan, itu tidak handsball. Tapi yang terjadi semalam adalah wasit menunjukkan titik penalti. Tapi di luar itu, di luar perdebatan katakanlah apakah itu penalti dan tidak, mengacu pada perubahan peraturan terbaru tentang handsball dalam situasi seperti itu. Karena kan Aymeric Laporte heading, bola setelah dari kepala menyentuh tangan. Sama seperti kejadian-kejadian shooting lalu menyentuh tangan. Atau bola stop oleh badan, kontrol bola lalu menyentuh tangan. Itu kan dalam peraturan terbaru yang pernah saya dengar termasuk dari para wasit, itu tidak dianggap handsball. Tapi leg pertama di Etihad Stadium itu dianggap handsball dan skor menjadi 4-3. Nah, itulah yang membuat leg kedua akan menarik. Karena siapa yang akan ke final masih tanda tanya, dengan catatan bahwa ternyata Real Madrid adalah tim yang bisa membalikan situasi dalam keadaan apapun. Ini menjadi catatan besar bagi Manchester City yang sebetulnya banyak menciptakan dan membuang peluang menurut saya. Riyad Mahrez ada 2 peluang jadi gol yang dia terbuang, salah satunya mengenai tiang. Lalu juga Phil Foden juga 2 kali dalam hitungan saya dia membuang peluang. Itulah catatan-catatan yang menarik yang menurut saya. Tapi poin yang paling penting juga adalah bagaimana kekaguman saya terhadap seorang Kevin De Bruyne dan Bernardo Silva. Jadi ini adalah pemain yang menurut saya secara skill sangat sempurna, tekniknya sempurna, menjadi contoh ideal bagi bagaimana skill sepak bola itu bisa dipertontonkan oleh seorang gelandang serang. Komplit lah menurut saya sih, gelandang yang sangat komplit. Pemain yang bisa bermain di between lines, istilah sepak bolanya between line. Pemain yang bisa melihat space, ruang-ruang di antara sepertiga depan. Begitu juga Bernardo Silva. Ini mirip, hanya mungkin stylenya yang berbeda. Bernardo Silva lebih punya kemampuan dribbler yang sangat lengket, dribbler yang sangat deep, sangat dalam. Sementara Kevin De Bruyne menurut saya intelijensianya bagus. Dia punya kemampuan menciptakan permainan, playmaker. Dia juga punya kemampuan menyelesaikan peluang atau finisher. Dia seorang finisher, pencetak gol. Dia bisa lewat heading, lewat shooting jarak jauh, bisa lewat sontekan. Jadi menurut saya sih dia saat ini adalah pemain yang sangat cerdas. Dan menurut saya Liga Champions adalah menjadi ambisinya, menjadi salah satu yang harus Kevin De Bruyne ambil, karena kalau kita lihat Belgia di Piala Dunia rasanya peluangnya akan menjadi menipis untuk jadi juara dunia. Maka mahkota yang harus dia ambil yang paling ultimate dalam karirnya menurut saya adalah Liga Champions. Bernardo Silva juga luar biasa, bagaimana gol keempatnya menunjukkan kelas dia sebagai seorang pemain yang mampu bermain between line itu tadi.
Dia lihat celah, dia bisa lihat peluang, dan syutingnya ke tiang dekat membuat Thibaut Courtois nggak bereaksi. Jadi itulah catatan-catatan saya tentang semifinal Liga Champions leg pertama Manchester City lawan Real Madrid. Leg keduanya pantas untuk ditunggu karena akan sangat menarik. Sekali lagi, jadi solusi bukan polusi sepak bola, dan tetap digocek Bung Toel.